Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la sabiha wa la mithla wa la nidda lahu wa la hatta wa la juthata wa la a'dha'a lahu wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa 'azimana qa'idana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang sekuat tenaga, mematuhi segala larangan dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad seperti ini, Allah pastilah akan menjaga kita dari berbagai macam hal negatif, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Perlu kita sadari bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari setiap kepatuhan kita terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kepatuhan pada Allah adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor dan tidak sehat. Begitu pentingnya perilaku ini, Allah sangat cinta kepada hambanya yang suci dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam sabdanya, Al-Islamu nadhifun fatanadhaf fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Agama Islam itu adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pola hidup sehat dan bersih saat ini menjadi topik utama pembahasan dunia terkait dengan mewabahnya virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Cina dan sangat berbahaya, yang sepintas gejalanya mirip sakit-sakit ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam dan sebagainya. Menghadapi situasi ini, kita harus melakukan berbagai upaya antisipatif
agar virus ini tidak menyebar dan semakin banyak korban-korban yang berjatuhan. Bukan kepanikan dan ketakutan tanpa diiringi dengan ikhtiar, apalagi gampang termakan berita-berita hoax di berbagai pemberitaan, khususnya di media sosial terkait virus corona. Untuk menciptakan rasa aman bagi diri kita sendiri dan orang lain, maka yang paling simpel adalah stop berita tentang corona. Sekali lagi, hentikan share berita tentang corona. Tolong jangan posting sulitnya mencari masker, alkohol, dan hand sanitizer agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tetapi postinglah upaya-upaya kita melawan corona. Posting bagaimana kita mengupayakan kebersihan masjid dengan menggulung karpet, menyediakan hand sanitizer dan sebagainya. Postinglah bagaimana mudahnya membuat cairan antiseptik sederhana dari bahan daun sirih dan jeruk nipis sebagai pengganti hand sanitizer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menghadapi virus ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, yakni kalau saya menyebut adalah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ikhtiar bumi yakni melakukan tindakan yang bersifat biologis, dan ikhtiar langit adalah upaya kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi dapat dilakukan seperti melakukan upaya preventif. Di antaranya, pertama, menjaga pola hidup sehat, yakni menjaga kesehatan diri dengan makan makanan yang bergizi dan halal, serta menjaga kebugaran tubuh kita dengan olahraga. Kedua, berlakulah higienis, terutama ketika bersin dan batuk. Tutuplah mulut dan hidung kita dengan tisu atau sapu tangan untuk menghindari percikan cairan bersin atau batuk di sekitar kita. Cucilah tangan dengan sabun antiseptik setelah Anda memegang barang yang sering dipegang orang lain, misalnya uang, handle pintu, pegangan pada tangga, tombol pada lift, dan sebagainya. Ketiga, hindarilah kerumunan, karena di tempat itu virus sangat mudah menular dari satu orang ke orang lain. Cukuplah kita gunakan waktu bersama dengan keluarga di rumah. Keempat, jika kita merasa kurang sehat, demam, dan batuk, segeralah periksa ke fasilitas kesehatan. Terlebih jika kita memiliki riwayat bepergian dari tempat di mana penyakit mewabah atau ada orang yang baru saja pulang dari daerah tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, selain ikhtiar bumi, ikhtiar langit juga harus kita lakukan. Di antaranya sesuai dengan maklumat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan berbagai ormas keagamaan lainnya dalam menghadapi dan menangkal virus corona. Semua elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memohon ampun dan meninggalkan orang yang berdosa, karena bisa jadi wabah ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa dengan qunut nazilah atau sholawat yang dibaca untuk menangkal turunnya malapetaka. Di antara amalan tersebut misalnya adalah sholawat tibbil qulub atau disebut dengan juga sholawat nurul absor, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan semoga rahmat tercurah limpahan kepada para sahabat beserta keluarganya. Atau bisa dengan sholawat lain, misalnya yang diijazahkan oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adabi kulli da'in wa dawa'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap bilangan penyakit pasti akan Engkau berikan pula penyembuhnya. Lalu bagaimana dengan anjuran untuk menghindari tempat kerumunan? Bukankah sholat Jumat di masjid merupakan tempat berkumpulnya banyak orang? Apakah diperbolehkan tidak sholat Jumat dalam kondisi yang dikhawatirkan tertularnya virus corona?
Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2020, poin kedua ayat keempat menyebutkan bahwa dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di kediaman masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat id di masjid. Hadirin rahimakumullah, tetapi postingan di media sosial seringkali kita dibingungkan dengan perkataan-perkataan orang banyak. Ayo, ramaikan masjid. Virus corona itu tentara Allah. Dengan datang ke masjid, dia akan tunduk. Atau mati itu urusan Allah. Buat apa kita sholat di rumah? Justru kita harus ke masjid. Atau mengapa kita takut kepada virus corona? Harusnya kita lebih takut kepada Allah. Tidak perlu terus di rumah. Atau yang paling ekstrim, mati itu takdir. Kalau sudah takdir, ya tentu kita akan mati. Hadirin rahimakumullah, ada kisah yang patut kita pelajari. Ketika Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam atau sekarang menjadi Semenanjung, Arab, Syria, dan Lebanon. Di perbatasan masuk wilayah Syam, rombongan berhenti karena Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Syam ketika itu, datang ke perbatasan untuk menyambut rombongan Khalifah. Kala itu Syam tengah tertimpa wabah taun, sebuah penyakit menular yang berupa benjolan yang muncul di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Penyakit taun itu sangat menular. Khalifah Umar bermusyawarah dan meminta saran kepada para sahabat, apakah akan melanjutkan perjalanan masuk ke negeri Syam ataukah kembali ke Madinah. Perbedaan pendapat pun terjadi. Gubernur Syam Abu Ubaidah menginginkan agar Umar beserta rombongan masuk ke negara Syam. Abu Ubaidah mengatakan, wahai Khalifah Allah, mengapa engkau lari dari takdir Allah? Lalu Umar menjawab, jika kamu punya kambing dan ada 2 lahan subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu? Jika ke lahan kering itu adalah takdir, dan jika ke lahan subur itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kami berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Perumpamaan ini sama juga ketika kita berada di satu tempat, padahal kita tahu di situ ada orang yang sedang memotong pohon besar. Kita juga tahu bahwa jika kita tetap berdiri di situ, maka kita akan tertimpa pohon dan kemungkinan besar kita akan mati. Itu adalah takdir. Tetapi jika kita pindah ke tempat lain, kemungkinan besar akan selamat dan itu juga takdir. Maka pilihan ada pada kita. Pilih takdir mati atau pilih takdir selamat. Maka tepatlah Abdurrahman bin Auf mengucapkan hadis Rasulullah SAW. Jika kalian mendengar suatu wabah melanda pada sebuah negeri, maka janganlah kalian memasuki. Dan jika kalian berada di daerah tersebut, jangan pula kalian keluar. Ini yang kemudian menjadi konsep lockdown pada zaman sekarang. Akhirnya Umar dan rombongan kembali ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, mati memang urusan Allah, tetapi kata-kata Umar bin Khattab sangatlah indah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kami hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat ini kita masih bisa sholat berjamaah bersama. Tetapi pekan depan, Jumat depan, kita tidak tahu apakah masih tetap sholat Jumat berjamaah ataukah kita ganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Sebagai warga negara yang baik, kita tunggu perkembangan dan saran dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan khutbah ini semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita dan lingkungan kita dari virus corona. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih.
اللهم صل وسلم وزد وأتم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khawidun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal wasuyuf wal mukhtalifata was sadaid wal qihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min baladil muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.